Ini mengisahkan seorang anak desa biasa bernama Jaka Wisesa yang hidup sederhana bersama keluarganya. Namun, takdirnya berubah ketika pasukan Adipati Wiradipa, seorang penguasa lalim, menyerang desanya dan membantai penduduk tanpa ampun. Dalam keputusasaan dan kemarahan, Jaka menemukan sesuatu yang tersembunyi di dalam dirinya, sebuah kekuatan misterius yang membuat waktu terhenti di sekelilingnya. Tak mengerti asal-usul kemampuannya, Jaka memulai perjalanan berbahaya untuk mencari jawaban. Dari seorang pertapa tua di gunung terpencil, ia mengetahui bahwa dirinya adalah pewaris kekuatan kuno, warisan para penjaga waktu yang telah lama hilang. Mari lanjut ke kisah lengkapnya. Di sebuah desa yang tersembunyi di balik pegunungan berkabut, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka Wisesa. Ia bukanlah siapa-siapa, hanya seorang anak petani biasa yang sehari-harinya membantu ayahnya di ladang dan menggembalakan ternak di tepi hutan. Namun, ada sesuatu yang berbeda pada Jaka sejak ia kecil. Ia seringkali melamun menatap langit, seolah merasakan bahwa waktu berjalan lebih lambat baginya dibandingkan orang lain. Orang-orang di desa menganggapnya pemuda yang aneh, sebab ketika semua orang sibuk bekerja dari pagi hingga petang, Jaka tampak selalu memiliki waktu lebih banyak, seolah dunia bergerak dalam irama yang ia tentukan sendiri. Meski sering diremehkan, Jaka memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ia dapat menghafal seluruh kitab tua yang disimpan di balai desa hanya dalam semalam, memahami perhitungan bintang dengan cepat, dan mampu memperkirakan kapan hujan akan turun tanpa melihat tanda-tanda awan. Orang-orang mengira itu hanya kebetulan, namun seorang dukun tua bernama Ki Ranggah melihat sesuatu yang berbeda dalam diri Jaka. "Kau bukan pemuda biasa, Nak. Ada sesuatu dalam dirimu yang tidak dimiliki orang lain," ujar Ki Ranggah dengan tatapan tajam. Suatu hari, ketika Jaka sedang berjalan di tepi sungai, ia melihat seekor burung yang terbang dengan kepakan sayap yang sangat lambat. Bulu-bulunya seolah melayang dalam waktu yang tertahan. Jaka mengerutkan keningnya, mencoba mendekat. Namun begitu ia melangkah lebih dekat, waktu kembali berjalan seperti biasa. Ia terkejut. Sejak saat itu, ia mulai menyadari bahwa dirinya memiliki kekuatan yang belum ia pahami sepenuhnya. Kehidupannya mulai berubah ketika suatu malam, ia bermimpi bertemu dengan sosok berjubah putih yang memberitahunya bahwa dirinya adalah keturunan dari seorang penjaga waktu. "Dunia ini memiliki penjaganya sendiri, dan kau adalah salah satu yang terpilih." Suara itu menggema dalam pikirannya sebelum ia terbangun dalam keadaan berkeringat. Jaka tidak mengerti apa arti semua itu. Namun hatinya berkata bahwa mimpinya bukan sekadar bunga tidur. 2 hari setelah mimpi itu, peristiwa aneh kembali terjadi. Saat ia sedang menolong seorang anak kecil yang terjatuh dari pohon, tiba-tiba semua gerakan di sekelilingnya melambat. Angin berhenti berhembus, dedaunan seolah membeku di udara, dan suara-suara menghilang seketika. Jaka panik, namun begitu ia mengedipkan mata, segalanya kembali seperti biasa. Ia mulai memahami bahwa dirinya memiliki kendali atas waktu, meski ia belum tahu bagaimana menggunakannya dengan baik. Ki Ranggah pun menasihatinya, "Jangan kau mainkan waktu sesukamu, sebab waktu adalah keseimbangan dunia. Jika kau menyalahgunakannya, kutukan besar akan menimpamu." Namun, Jaka merasa bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang bisa ia abaikan begitu saja. Hingga akhirnya, datanglah hari di mana desa kecilnya menghadapi ancaman besar. Seorang adipati tamak dari kerajaan seberang ingin merebut tanah mereka untuk dijadikan tambang emas. Para prajurit bersenjata mulai berdatangan, merampas hasil panen, dan menindas penduduk dengan kejam. Jaka melihat ini sebagai panggilan takdirnya. Ia sadar bahwa kekuatannya bukanlah kebetulan, melainkan sebuah anugerah yang diberikan kepadanya untuk melindungi orang-orang yang ia cintai. Ia pun memutuskan untuk pergi ke hutan larangan, tempat di mana konon terdapat sebuah batu bertuah yang dapat memperkuat kekuatannya. Namun perjalanan menuju sana bukanlah hal yang mudah. Jalan dipenuhi oleh makhluk-makhluk gaib dan jebakan yang telah dipasang oleh leluhur. Jika ia gagal, bukan hanya dirinya yang akan binasa, tetapi seluruh desa akan jatuh ke tangan adipati kejam itu. Dengan keberanian yang mulai menyala dalam dadanya, Jaka melangkah menuju takdirnya. Ia tahu bahwa waktu ada di tangannya. Tetapi apakah ia mampu menggunakannya dengan bijak? Jaka Wisesa melangkah dengan hati-hati ke dalam hutan larangan, tempat yang selama ini hanya disebut dalam bisikan takut para penduduk desa. Konon, siapapun yang berani memasuki hutan itu tidak akan pernah kembali.
Pohon-pohon tua menjulang tinggi dengan akar-akar besar yang melilit tanah, sementara kabut tebal menyelimuti udara, membuat jarak pandang semakin terbatas. Tidak ada suara burung, tidak ada suara angin, hanya kesunyian yang menciptakan rasa ngeri yang merayap di tulang belakang. Langkah-langkah Jaka semakin terasa berat seiring ia semakin masuk ke dalam hutan. Setiap pohon seakan memiliki mata yang mengawasinya, dan bayangan-bayangan bergerak di antara semak-semak tanpa suara. Namun, Jaka tidak boleh mundur. Ia mengingat nasihat Ki Ranggah bahwa di tengah hutan ini terdapat sebuah batu bertuah yang akan membantunya memahami kekuatan yang ia miliki. Batu itu bukan sekadar peninggalan leluhur, melainkan kunci bagi dirinya untuk bisa mengendalikan waktu dengan lebih baik. Saat malam mulai turun, Jaka mencari tempat untuk beristirahat. Ia menemukan sebuah celah di antara akar-akar besar yang cukup lebar untuk berlindung dari angin malam. Namun, ketika ia hendak memejamkan mata, suara lirih terdengar di sekitar. Suara itu bukan suara hewan, melainkan bisikan yang datang dari segala arah, seolah hutan itu hidup dan sedang berbicara kepadanya. Waktu bukan milikmu. Waktu harus dijaga. Jaka terkejut dan segera bangkit. Dari balik pepohonan, muncul sosok berbaju putih dengan mata yang bersinar dalam kegelapan. Ia adalah seorang perempuan berambut panjang yang tampak seperti tidak berpijak di tanah. "Siapa kau?" tanya Jaka. Suaranya bergetar antara penasaran dan takut. Perempuan itu tersenyum tipis sebelum menjawab. "Aku adalah penjaga hutan ini, dan aku tahu kenapa kau datang ke sini." Jaka mengerutkan kening, mencoba memahami maksud kata-kata perempuan itu. "Aku mencari batu bertuah, agar aku bisa melindungi desaku dari adipati yang zalim," katanya dengan suara mantap. Perempuan itu tertawa kecil, lalu berkata, "Batu bertuah bukan untuk mereka yang sekadar mencari kekuatan. Ia hanya akan menampakkan dirinya kepada mereka yang memahami makna waktu sesungguhnya." Jaka semakin penasaran. "Apa maksudmu?" "Aku memiliki kekuatan untuk memperlambat waktu, tapi aku belum memahami sepenuhnya." Perempuan itu menatapnya dalam-dalam, lalu mendekat. "Waktu bukan sekadar alat, ia adalah keseimbangan. Jika kau menggunakan kekuatanmu tanpa memahami batasnya, kau akan menciptakan kehancuran yang lebih besar daripada yang kau coba cegah." Kata-kata itu menancap dalam benak Jaka. Ia menyadari bahwa kekuatannya bukan sekadar anugerah, tetapi juga tanggung jawab yang besar. Perempuan itu mengulurkan tangannya, lalu dalam sekejap mereka berpindah ke tengah hutan yang lebih dalam. Jaka terkejut. "Bagaimana kau melakukannya?" tanyanya. Perempuan itu tersenyum. "Aku hanya membawamu ke dalam waktu yang lebih cepat. Sama seperti dirimu, aku juga memiliki hubungan dengan waktu, tapi aku telah mempelajari cara menggunakannya dengan bijak." Jaka menatap sekeliling. Di hadapannya, berdiri sebuah batu besar berwarna keperakan yang memancarkan cahaya redup. "Inilah batu yang kau cari," kata perempuan itu. "Namun sebelum kau menyentuhnya, kau harus menjawab satu pertanyaan. Apa yang akan kau lakukan jika kau bisa menguasai waktu sepenuhnya?" Jaka terdiam. Ia mengira bahwa jawabannya sudah jelas. Menghentikan adipati yang zalim dan menyelamatkan desanya. Namun, kini ia mulai berpikir lebih dalam. Jika ia mengendalikan waktu, apakah itu berarti ia bisa mengubah masa lalu, menghindari tragedi, atau bahkan hidup selamanya tanpa harus takut kehilangan apapun? Perempuan itu melihat kebimbangan dalam diri Jaka dan berkata, "Jika kau menjawab dengan keserakahan, batu ini akan menolakmu. Namun jika kau menjawab dengan kebijaksanaan, kau akan mendapatkan jawaban yang kau cari." Jaka menarik napas panjang. Ia harus memikirkan jawabannya dengan hati-hati. Sebab ini bukan sekadar ujian, melainkan jalan untuk menemukan takdirnya yang sesungguhnya. Jaka Wisesa berdiri di hadapan batu bertuah yang memancarkan cahaya keperakan. Cahaya itu berdenyut perlahan, seolah memiliki nyawa sendiri, menunggu jawaban dari pemuda yang telah melangkah jauh demi mencari takdirnya. Kata-kata perempuan penjaga hutan itu masih bergema dalam benaknya, tentang kebijaksanaan, tentang waktu, dan tentang tanggung jawab besar yang tersembunyi di balik kekuatan yang kini ia miliki. Dalam hatinya, Jaka ingin segera menyentuh batu itu, merasakan kekuatannya mengalir dalam dirinya, dan menggunakan apapun yang diberikan untuk menghentikan kezaliman adipati. Namun, ia sadar bahwa ini bukan sekadar tentang mendapatkan kekuatan,
melainkan tentang memahami makna waktu itu sendiri. Dengan suara mantap, ia berkata, "Aku tidak ingin menguasai waktu untuk kepentinganku sendiri. Aku hanya ingin melindungi orang-orang yang aku cintai, agar mereka tidak menderita di bawah kekuasaan yang kejam." Perempuan itu tersenyum tipis. "Itu adalah jawaban yang baik, tetapi belum cukup. Kau harus membuktikan bahwa kau layak menerima petuah dari batu ini. Waktu bukan sesuatu yang bisa dikendalikan semata-mata dengan keinginan. Ia adalah keseimbangan yang harus dijaga. Jika kau sungguh ingin memahami kekuatanmu, kau harus melalui ujian." Seketika, angin berputar kencang di sekitar mereka. Pohon-pohon bergemuruh, daun-daun beterbangan, dan tanah di bawah kaki Jaka bergetar. Dalam sekejap, ia tidak lagi berada di tengah hutan, melainkan di sebuah tempat yang asing. Di hadapannya terbentang padang luas berwarna keemasan, dengan langit yang tampak membeku di satu titik waktu. Matahari tidak bergerak, awan tidak beranjak, dan angin berhenti bertiup. Waktu di tempat itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tiba-tiba, suara berat menggema dari balik cakrawala. "Pemuda yang ingin memahami waktu, ujianmu dimulai sekarang." Dari kejauhan, muncul 3 sosok berjubah hitam. Wajah mereka tersembunyi di balik bayangan yang tak bisa ditembus cahaya. Setiap manusia memiliki hubungan dengan waktu. Ada yang ingin mengubah masa lalu, ada yang ingin mempercepat masa depan, dan ada yang ingin menghentikan segalanya. Kau harus memilih, mana yang akan kau hadapi lebih dulu. Jaka merasa tubuhnya menegang. Ia sadar bahwa ini adalah bagian dari ujiannya, dan ia tidak boleh gegabah. "Aku ingin menghadapi mereka yang ingin mengubah masa lalu," katanya tegas. Salah satu sosok berjubah hitam melangkah maju, dan dalam sekejap, pemandangan di sekeliling Jaka berubah. Ia kini berdiri di tengah desa tempat ia dibesarkan, tetapi semuanya tampak berbeda. Jalan-jalan masih terbuat dari tanah merah, rumah-rumah masih sederhana, dan di tengah desa, seorang pria muda berdiri, ayahnya, sebelum ia meninggal dunia. Jaka tertegun. Ini adalah masa lalu yang tidak pernah bisa ia sentuh kembali. Hatinya bergejolak antara kebahagiaan dan kesedihan. Jika ia bisa mengubah masa lalu, apakah ia akan menyelamatkan ayahnya? Jika ia bisa mencegah tragedi, apakah desa ini tidak akan mengalami penderitaan seperti sekarang? Namun, ia teringat kata-kata perempuan penjaga hutan, "Waktu adalah keseimbangan." Jika ia mengubah satu peristiwa, hal lain akan berubah pula, dan belum tentu semuanya akan menjadi lebih baik. Sosok berjubah hitam itu berkata, "Jika kau ingin mengubahnya, kau hanya perlu menggunakan kekuatanmu." Jaka mengepalkan tangannya, tetapi ia tidak bergerak. Ia tahu bahwa setiap perubahan memiliki konsekuensi. Dengan suara tegas, ia menjawab, "Aku tidak akan mengubah masa lalu. Ia ada untuk menjadi pelajaran, bukan untuk dihapus." Sekejap kemudian, pemandangan desa itu lenyap, dan ia kembali ke padang luas. Sosok berjubah hitam itu mengangguk sebelum menghilang, tanda bahwa ia telah lulus ujian pertama. 2 sosok lainnya masih berdiri di sana, menunggu giliran mereka untuk menguji Jaka. Ia menarik napas dalam. Perjalanan ini masih panjang, dan ia harus terus membuktikan bahwa dirinya benar-benar layak menerima kekuatan waktu. Jaka Wisesa berdiri di tengah padang luas yang masih membeku dalam waktu. Satu sosok berjubah hitam telah lenyap setelah ia berhasil melewati ujian pertama. Namun, 2 sosok lainnya masih tegak di hadapannya, seperti bayangan dari masa yang belum ia pahami sepenuhnya. Ia tahu bahwa perjalanannya belum selesai, bahwa ia masih harus menghadapi ujian-ujian berikutnya sebelum ia benar-benar memahami hakikat dari kekuatan waktu yang perlahan mulai mengakar dalam dirinya. Sosok kedua melangkah maju. Suaranya bergema, berat dan dalam, seolah berasal dari kedalaman bumi itu sendiri. "Engkau telah menolak mengubah masa lalu, tetapi apakah engkau siap menghadapi mereka yang ingin mempercepat masa depan?" katanya. Jaka mengangguk mantap, meski hatinya masih dipenuhi tanda tanya. Dalam sekejap, pemandangan di sekelilingnya kembali berubah, membawanya ke sebuah kota besar yang asing. Bangunan menjulang tinggi ke langit, kendaraan bergerak begitu cepat hingga sulit diikuti oleh mata, dan manusia tampak berlalu lalang dengan tergesa-gesa, seolah mereka dikejar sesuatu yang tak terlihat. Jaka berjalan di tengah kota itu, merasa terasing dari segala yang ada di sekelilingnya. Setiap orang tampak sibuk dengan urusan mereka sendiri,
Seakan-akan waktu tidak cukup untuk mereka. Ia mendengar bisikan-bisikan di udara, keluhan tentang hari yang terlalu singkat, tentang keinginan untuk segera mencapai sesuatu tanpa perlu menunggu. Aku berharap waktu bisa berjalan lebih cepat, agar aku segera kaya, kata seorang pedagang. Seandainya aku bisa langsung menjadi tua dan bijaksana tanpa perlu belajar, ujar seorang anak muda. Jaka mulai memahami makna dari ujian ini. Banyak orang tidak sabar dengan perjalanan yang harus mereka lalui. Mereka ingin melompati proses, mencapai puncak tanpa mendaki gunung, mendapatkan jawaban tanpa bertanya. Namun, ia juga tahu bahwa segala sesuatu di dunia ini memiliki jalannya sendiri. Jika seseorang terburu-buru, ia mungkin akan kehilangan sesuatu yang lebih berharga di sepanjang perjalanan. Tiba-tiba, seorang pria tua menghampiri Jaka. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya menyiratkan kebijaksanaan yang dalam. "Engkau yang mencari pemahaman tentang waktu," katanya lirih. "Apakah engkau juga ingin mempercepat masa depanmu?" Jaka menggeleng pelan. "Aku tidak ingin masa depan datang lebih cepat dari yang seharusnya. Aku ingin menghadapinya dengan cara yang benar, dengan semua pembelajaran yang datang bersamanya." Pria tua itu tersenyum, lalu merentangkan tangannya. Seketika, kota besar itu mulai bergetar dan memudar seperti kabut yang tersapu angin. Jaka kembali berdiri di padang luas yang tak bergerak. Sosok berjubah hitam kedua pun lenyap, menandakan bahwa ujian ini telah ia lalui. Tinggal satu ujian terakhir, ujian yang mungkin paling sulit dari semuanya. Sosok ketiga, yang tersisa, melangkah maju. Suaranya terdengar seperti angin yang berdesir di antara celah waktu. "Engkau telah menolak mengubah masa lalu, dan engkau telah menolak mempercepat masa depan. Namun, apakah engkau mampu menghadapi godaan untuk menghentikan segalanya?" Jaka merasa napasnya tertahan. Inilah ujian yang paling dekat dengan hatinya, karena jauh di dalam lubuk jiwanya, ia pernah memiliki keinginan untuk menghentikan waktu. Jika ia bisa membekukan segalanya, ia bisa menghentikan penderitaan, bisa menyelamatkan desanya dari tangan Adipati, bisa menghentikan air mata ibunya yang terus mengalir setiap malam. Tetapi, apakah itu benar-benar solusi? Apakah menghentikan waktu berarti menyelesaikan masalah? Atau justru menjerumuskan segalanya ke dalam kehampaan yang tidak akan pernah berakhir? Sekali lagi, pemandangan di sekelilingnya berubah. Kini, ia berdiri di sebuah dunia yang sunyi. Tidak ada suara, tidak ada gerakan, tidak ada kehidupan. Segalanya beku dalam keabadian. Jaka berjalan melewati jalanan yang kosong, melihat wajah-wajah yang membeku dalam ekspresi terakhir mereka. Ia melihat seorang anak kecil yang sedang tertawa, tetapi tawanya tidak pernah selesai. Ia melihat seorang ibu yang sedang menenangkan bayinya, tetapi pelukannya tidak pernah sampai. Dunia ini adalah dunia yang tanpa waktu, sebuah dunia yang kehilangan maknanya. Jaka merasakan kesepian yang menusuk. Ia berlutut, menyadari bahwa menghentikan waktu bukanlah jawaban. Justru dalam pergerakan waktu itulah kehidupan memiliki makna. "Aku tidak ingin dunia ini beku dalam kehampaan," katanya lirih. "Aku tidak ingin waktu berhenti. Aku ingin menghadapinya, mengalir bersamanya, dan menjalani setiap detiknya dengan penuh makna." Tiba-tiba, dunia yang beku itu bergetar. Suara gemuruh menggema di sekelilingnya, dan perlahan-lahan, segala sesuatu mulai bergerak kembali. Pemandangan pun berubah, dan Jaka kembali berdiri di padang luas. Sosok terakhir berjubah hitam itu menatapnya lama sebelum akhirnya menghilang. Ia telah berhasil melewati 3 ujian waktu. Ia telah membuktikan bahwa dirinya layak untuk menerima pengetahuan yang selama ini ia cari. Namun, perjalanan Jaka belum selesai. Ia kini harus kembali ke dunianya, membawa semua yang telah ia pelajari, dan menghadapi tantangan sesungguhnya, melawan Adipati yang telah lama menguasai desanya dengan ketidakadilan. Dengan hati yang mantap dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya, Jaka bersiap melangkah menuju takdirnya. Setelah melewati 3 ujian yang menguji hatinya, Jaka Wisesa merasa dirinya bukan lagi pemuda yang sama seperti sebelumnya. Ia telah menolak godaan untuk mengubah masa lalu, menolak keinginan mempercepat masa depan, dan memahami bahwa menghentikan waktu tidak akan membawa kedamaian sejati. Namun, semua itu bukanlah akhir dari perjalanannya. Kini, ia harus kembali ke dunianya, ke tanah kelahirannya,
di mana penderitaan masih merajalela di bawah tirani Adipati Wiradipa yang tamak dan kejam. Angin dingin bertiup saat Jaka membuka matanya. Ia kembali berdiri di jalanan desanya, tetapi semuanya terasa berbeda. Orang-orang masih berjalan dengan wajah muram, rumah-rumah masih berdiri dengan kusam, dan para prajurit masih berpatroli dengan wajah garang. Namun, ada sesuatu dalam dirinya yang telah berubah. Sebuah pemahaman mendalam tentang waktu dan kehidupan. Ia kini mengerti bahwa bukan kekuatan untuk menghentikan waktu yang dibutuhkan rakyatnya, melainkan keberanian untuk melawan dan mengubah nasib mereka sendiri. Langkah pertama yang harus diambil Jaka adalah menemui ibunya, yang selama ini hidup dalam kesedihan dan ketakutan. Ia berjalan menuju rumah kecil di tepi desa, tempat ibunya menghabiskan hari-harinya dengan menjahit pakaian untuk para prajurit istana. Saat membuka pintu, ia melihat sosok yang sangat ia rindukan, ibunya, Nyai Sulastri, yang tengah duduk di dekat tungku dengan mata sayu. "Jaka, kau kembali." Suara ibunya bergetar, antara harapan dan ketakutan. Jaka mengangguk, lalu berlutut di hadapan ibunya, menggenggam tangan yang telah keriput oleh kerja keras. "Ibu, aku sudah mengerti segalanya. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan berjuang untuk desa ini," katanya dengan suara penuh tekad. Air mata menggenang di mata Nyai Sulastri. Ia ingin mempercayai kata-kata anaknya, tetapi di hatinya masih ada ketakutan yang mendalam. "Nak, Adipati Wiradipa bukan orang sembarangan. Ia memiliki pasukan yang kuat, dan siapapun yang berani melawan akan dihukum tanpa ampun," bisiknya dengan nada cemas. Jaka menggenggam tangan ibunya lebih erat. "Aku tahu, Bu. Tapi jika tidak ada yang berani melawan, maka kita akan selamanya hidup dalam ketakutan. Waktu tidak akan menunggu kita untuk berubah. Kita sendirilah yang harus bergerak." Mendengar kata-kata anaknya, Nyai Sulastri menyadari bahwa putranya telah tumbuh menjadi seorang lelaki yang jauh lebih bijaksana daripada sebelumnya. Ada keyakinan di matanya, ada api semangat yang tak bisa dipadamkan. Meskipun hatinya masih dipenuhi kekhawatiran, ia tidak bisa menolak kebenaran yang diucapkan anaknya. Namun, perjuangan Jaka bukan hanya tentang keyakinan, tetapi juga tentang tindakan nyata. Ia harus mencari sekutu, orang-orang yang juga ingin melawan tirani Adipati Wiradipa. Ia tahu bahwa di antara rakyat desa yang tertindas, pasti ada mereka yang memiliki keberanian untuk bangkit. Dengan tekad yang membaja, ia memutuskan untuk mencari para pemuda desa yang memiliki keinginan yang sama dengannya. Langkahnya membawanya ke sebuah lumbung tua di tepi hutan, tempat berkumpulnya para petani yang sering berbisik-bisik tentang perlawanan terhadap Adipati. Saat Jaka memasuki tempat itu, semua mata tertuju padanya. Beberapa dari mereka mengenalnya sebagai pemuda yang pernah melawan prajurit Adipati di masa lalu, sebelum akhirnya menghilang tanpa jejak. "Apa yang kau inginkan di sini, Jaka?" tanya seorang pria tua yang menjadi pemimpin kelompok itu. Suaranya penuh kehati-hatian, seolah tak ingin menaruh harapan pada sesuatu yang belum pasti. Jaka menatap mereka satu persatu. "Aku ingin kita berhenti bersembunyi. Aku ingin kita bergerak. Aku ingin kita berjuang untuk kebebasan kita." Ruangan itu hening sejenak. Beberapa orang tampak ragu, tetapi ada juga yang matanya mulai menyala dengan harapan. Mereka semua tahu bahwa melawan Adipati adalah tugas yang nyaris mustahil, tetapi dalam hati mereka, keinginan untuk bebas telah lama membara. Seorang pemuda bernama Wira melangkah maju. "Bagaimana caranya? Kita tak memiliki kekuatan sebesar pasukan Adipati." Jaka tersenyum tipis. "Aku punya rencana," katanya. "Dan yang kita butuhkan bukan hanya kekuatan, tetapi juga keberanian dan kecerdikan." Malam itu, di dalam lumbung tua yang tersembunyi dari pandangan para prajurit, sebuah rencana mulai disusun. Perlawanan terhadap Adipati Wiradipa telah dimulai. Malam itu, di dalam lumbung tua yang tersembunyi dari mata-mata Adipati Wiradipa, Jaka Wisesa dan para pemuda desa merencanakan perlawanan. Mereka bukanlah prajurit terlatih, hanya petani, pandai besi, dan pengrajin yang telah lama menderita di bawah penindasan. Namun, mereka memiliki satu hal yang lebih kuat dari senjata tajam, keinginan untuk bebas. Jaka berdiri di tengah ruangan yang remang-remang, dikelilingi oleh wajah-wajah penuh harapan dan ketakutan. Ia tahu bahwa satu langkah yang salah bisa mengantarkan mereka semua ke kematian. Tetapi ia juga sadar bahwa menunggu tanpa bertindak hanya akan membuat mereka terus hidup dalam ketakutan.
Dengan suara yang mantap, ia mulai menjelaskan rencananya. Kita tidak bisa menghadapi Adipati dengan kekuatan yang sama. Pasukannya terlatih, bersenjata lengkap, dan jumlahnya jauh lebih banyak dari kita. Jika kita melawan mereka secara terbuka, kita hanya akan menjadi umpan pedang mereka, kata Jaka, menatap satu persatu orang di sekelilingnya. Tapi kita punya sesuatu yang tidak mereka miliki. Pengetahuan tentang desa ini, lorong-lorong rahasia, hutan yang bisa menjadi perlindungan kita. Beberapa pemuda mulai mengangguk, memahami arah pemikiran Jaka. Wira, seorang pemuda bertubuh kekar yang sejak awal tertarik pada rencana ini, melipat tangan di dadanya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan menyerang mereka dengan cara gerilya? Jaka mengangguk. Ya, tapi bukan hanya itu. Kita harus membuat mereka ketakutan, membuat mereka merasa tidak aman di tanah yang mereka kuasai. Kita harus menjadi bayangan yang tak bisa mereka tangkap. Seorang pria tua yang sejak tadi diam akhirnya angkat bicara. Namanya Ki Jatmiko, seorang mantan prajurit kerajaan yang telah lama pensiun dan tinggal di desa ini. Strategi seperti itu tidak mudah. Nah, dibutuhkan kecerdikan, koordinasi, dan keberanian yang besar. Jika kita tidak berhati-hati, justru kita yang akan diburu tanpa ampun. Jaka mengangguk penuh hormat. Aku tahu, Ki. Tapi jika kita tetap diam, kita tidak akan pernah merasakan kebebasan. Setidaknya, jika kita melawan, kita memiliki kesempatan untuk mengubah takdir kita. Suasana di dalam lumbung menjadi hening. Kata-kata Jaka menggema di hati setiap orang yang hadir. Mereka telah lama hidup dalam ketakutan, tetapi di hadapan mereka, berdiri seorang pemuda yang tidak hanya berani, tetapi juga memiliki visi yang jelas tentang perubahan. Setelah diskusi panjang, mereka mulai membagi tugas. Ada yang bertanggung jawab mengumpulkan persediaan makanan, ada yang mencari senjata, dan ada yang mengawasi gerak-gerik prajurit Adipati. Sementara itu, Jaka dan Wira bertugas mencari jalur-jalur tersembunyi yang bisa mereka gunakan untuk melancarkan serangan mendadak. Malam semakin larut, dan satu persatu orang mulai meninggalkan lumbung dengan hati yang penuh semangat dan ketegangan. Jaka sendiri tetap tinggal di dalam, memikirkan langkah-langkah berikutnya. Ia tahu bahwa pertempuran yang sebenarnya belum dimulai, tetapi ia bisa merasakan bahwa takdir sudah bergerak. Di kejauhan, di dalam istananya yang megah, Adipati Wiradipa duduk di singgasananya dengan ekspresi penuh kepuasan. Ia merasa bahwa kekuasaannya tak tergoyahkan, bahwa rakyat desa akan terus tunduk di bawah telapak kakinya. Namun, tanpa ia sadari, badai telah mulai bergerak, dan waktu yang selama ini ia kendalikan perlahan mulai berbalik melawan dirinya. Senja telah jatuh di atas desa kecil itu, membentangkan selimut keemasan di langit yang mulai memudar ke dalam kegelapan. Di antara bayang-bayang panjang yang ditinggalkan oleh matahari yang tenggelam, Jaka Wisesa berdiri di tepi hutan, menatap pemukiman yang sebentar lagi akan menjadi medan perlawanan. Di sekelilingnya, para pemuda desa bergerak dalam keheningan, masing-masing membawa alat seadanya, parang tumpul, tongkat kayu, bahkan sekadar batu yang diikat dengan tali. Tidak ada satupun dari mereka yang berpengalaman dalam perang, tetapi keberanian mereka lebih kuat daripada baja yang paling tajam. Di pusat desa, prajurit-prajurit Adipati Wiradipa berjaga tanpa curiga. Mereka telah terlalu lama terbiasa dengan rakyat yang tunduk dan patuh, sehingga tidak menyadari bahwa ketakutan yang pernah tertanam di hati rakyat kini telah berubah menjadi bara yang siap berkobar. Di balik bayangan, Jaka mengangkat tangannya sebagai tanda bagi para pemberontak desa untuk bersiap. Malam ini, mereka tidak akan lagi menjadi korban. Mereka akan menjadi bayangan yang menghantui penindas mereka. Ketika bulan mulai muncul dari balik awan, suara siulan melengking dari kejauhan, sinyal pertama. Tanpa menunggu lebih lama, para pemuda yang telah bersembunyi di balik bangunan-bangunan desa mulai melancarkan serangan. Batu melayang di udara, menghantam kepala prajurit yang berjaga di gerbang utama. Teriakan panik terdengar, disusul oleh derap kaki prajurit yang bergegas mencari sumber serangan. Namun sebelum mereka bisa bereaksi, bayangan-bayangan muncul dari sudut gelap desa, menerjang mereka dengan keberanian yang mengerikan. Jaka sendiri melompat ke dalam pertempuran. Pedang sederhana di tangannya berkilauan di bawah cahaya bulan. Dengan gerakan cepat, ia menghindari serangan lawan dan membalas dengan ketepatan seorang petarung yang telah lama mempersiapkan dirinya. Di sekelilingnya, para pemuda desa bertarung dengan gigih.
Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa mengalahkan pasukan Adipati dalam pertempuran langsung, tetapi mereka tidak bertarung untuk menang. Mereka bertarung untuk menunjukkan bahwa mereka tidak bisa lagi ditindas. Di dalam istananya, Adipati Wiradipa mendengar suara gaduh yang membelah malam. Dengan wajah merah padam karena marah, ia menghunus pedangnya dan berteriak kepada pengawal-pengawalnya untuk segera memadamkan perlawanan. Ia tidak pernah membayangkan bahwa rakyat kecil yang dulu gemetar di hadapannya kini berani mengangkat senjata melawannya. Dengan kecepatan yang mencerminkan kemarahannya, ia menaiki kudanya dan melesat keluar, berniat untuk mengakhiri pemberontakan dengan tangannya sendiri. Ketika Adipati tiba di desa, pertempuran telah mencapai puncaknya. Api mulai menjilat beberapa rumah, menciptakan cahaya yang menari di atas wajah-wajah yang berlumuran debu dan darah. Matanya segera menangkap sosok Jaka Wisesa di tengah pertempuran, berdiri tegak dengan napas yang berat tetapi mata yang bersinar dengan keteguhan. Dengan suara menggelegar, Adipati mengacungkan pedangnya ke arah Jaka. "Jadi kau yang memimpin pemberontakan ini?" Suaranya dipenuhi dengan amarah dan penghinaan. "Aku akan mengakhiri hidupmu malam ini, seperti aku mengakhiri setiap orang yang berani menentangku." Jaka tidak mundur. Ia menatap Adipati dengan tatapan tajam, merasakan kekuatan yang mengalir dalam nadinya. Ia tahu bahwa ini adalah saatnya, pertarungan terakhir yang akan menentukan nasib desa dan rakyatnya. Tanpa ragu, ia mengangkat pedangnya, bersiap menghadapi pemimpin yang telah lama menindas mereka. Di sekelilingnya, pertempuran terus berkecamuk, tetapi bagi Jaka, hanya ada satu lawan yang berarti malam ini. Dan di bawah cahaya bulan yang menyaksikan, pertarungan yang akan mengukir takdir pun dimulai. Angin malam berembus kencang, membawa serta debu dan asap dari rumah-rumah yang mulai terbakar di desa. Suara gemuruh pertempuran masih menggema, tetapi semua mata kini tertuju pada dua sosok yang berdiri tegap di tengah medan laga. Jaka Wisesa dan Adipati Wiradipa saling menatap, masing-masing dengan pedang yang berkilauan di tangan. Di antara mereka, terdapat jarak yang dipenuhi oleh ketegangan. Jarak antara seorang pemuda yang berjuang demi kebebasan dan seorang penguasa yang berusaha mempertahankan kekuasaannya. Adipati Wiradipa adalah seorang pendekar yang telah menaklukkan banyak lawan dalam hidupnya. Dengan pedangnya yang berat dan tebal, ia telah menghabisi nyawa tanpa ragu. Ia tidak menganggap Jaka sebagai ancaman yang berarti, hanya seorang pemuda desa yang kebetulan memiliki sedikit keberanian lebih dari rakyat biasa. Namun, di matanya, keberanian itu adalah kesalahan fatal. Dengan senyum meremehkan, ia mengayunkan pedangnya ke depan, mengundang Jaka untuk menyerang lebih dulu. Jaka tidak terpancing. Ia telah mendengar cerita tentang kekuatan Adipati, dan ia tahu bahwa bertarung dengan sembrono hanya akan membawa kematian. Ia tetap tenang, mengamati setiap gerakan lawannya. Saat Adipati maju dengan langkah cepat dan mengayunkan pedangnya dalam tebasan melingkar, Jaka segera melompat ke samping, menghindari serangan mematikan itu. Tanah di tempatnya berdiri sebelumnya terbelah, menunjukkan betapa dahsyatnya kekuatan Adipati. Namun, meski kuat, Adipati memiliki kelemahan, kesombongan. Ia terbiasa menang dengan mudah, sehingga tidak pernah berpikir untuk menghemat tenaga atau menyusun strategi. Jaka menyadari hal ini, dan ia mulai mengubah taktiknya. Ia tidak melawan langsung, tetapi memanfaatkan kecepatan dan kecerdasannya untuk menghindari setiap serangan sambil mencari celah untuk menyerang balik. Pertarungan itu berlangsung sengit. Pedang bertemu pedang, menciptakan suara nyaring yang memecah malam. Setiap serangan Adipati selalu berusaha mengakhiri duel dengan satu tebasan, tetapi Jaka terus menghindar, membuat lawannya semakin frustrasi. Para penduduk yang menyaksikan menahan napas, menyadari bahwa pemuda desa yang mereka percayai benar-benar mampu berdiri sejajar dengan tiran yang telah menindas mereka selama bertahun-tahun. Adipati mulai kehilangan kesabarannya. Dengan geraman marah, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk melancarkan serangan bertubi-tubi. Jaka terdesak, tetapi ia tetap fokus. Dengan gesit, ia memanfaatkan benda-benda di sekitarnya, loncatan ke atas genting, melompati pagar kayu, dan menggunakan bayangan malam untuk mengelabui lawannya. Adipati, yang tidak terbiasa bertarung dengan lawan yang lincah, mulai kehilangan kendali. Saat itulah Jaka melihat kesempatan. Ketika Adipati melakukan serangan frontal dengan tenaga penuh, Jaka dengan cepat menunduk, menghindari ayunan pedang yang nyaris mengenai kepalanya. Dalam hitungan detik, ia memutar tubuhnya dan menusukkan pedangnya ke sisi kanan tubuh Adipati,
bukan untuk membunuh, tetapi untuk melemahkan. Adipati terhuyung mundur. Darah mengalir dari lukanya. Matanya melebar. Tidak percaya bahwa seorang pemuda desa bisa melukainya. Tangannya yang bergetar mencoba menahan pedangnya, tetapi kekuatannya mulai berkurang. Sementara itu, Jaka tetap berdiri tegak. Napasnya terengah-engah tetapi matanya tetap penuh tekad. "Hentikan ini, Adipati," kata Jaka dengan suara tegas. "Rakyatmu sudah cukup menderita. Tidak perlu ada lebih banyak darah yang tertumpah." Adipati mendengus, tetapi ia tahu bahwa pertempuran ini telah berakhir. Ia melihat sekeliling, melihat para prajuritnya yang mulai kehilangan semangat, melihat api yang berkobar di desa yang seharusnya tunduk padanya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia alami sebelumnya, ketakutan. Di tengah malam yang penuh dengan cahaya api dan bayangan gelap, takdir mulai bergerak menuju arah yang tak terduga. Malam itu terasa begitu panjang, seakan-akan waktu sendiri enggan bergerak maju. Jaka Wisesa berdiri dengan napas masih tersengal. Pedangnya berkilauan di bawah sinar bulan yang pucat. Adipati Wiradipa telah tersungkur. Tangannya yang gemetar mencengkeram luka di sisi tubuhnya. Para prajurit yang sebelumnya dengan garang melawan kini ragu. Ketakutan mulai menggerogoti keberanian mereka. Suasana yang tadinya dipenuhi teriakan dan denting senjata berubah menjadi keheningan yang mencekam. Jaka melangkah maju, perlahan tetapi penuh kewaspadaan. Ia tidak ingin jatuh ke dalam jebakan terakhir sang Adipati. Meski terluka, seorang penguasa yang terbiasa hidup dalam peperangan tidak akan menyerah begitu saja. Mata Adipati yang penuh kebencian masih menyala, seakan-akan ia masih mencari cara untuk membalikkan keadaan. Namun, sebelum ia sempat berkata apa-apa, sesuatu yang aneh terjadi. Waktu mulai melambat. Jaka bisa merasakan bagaimana setiap suara di sekitarnya menjadi samar. Gerakan para prajurit yang berdiri di sekelilingnya tampak melambat seperti dalam genangan air. Angin malam yang sebelumnya bertiup kencang kini terasa seperti bisikan lembut. Jaka memejamkan matanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Tubuhnya terasa ringan, seakan-akan terangkat oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika ia membuka matanya kembali, ia tidak lagi berdiri di tengah desa yang terbakar. Ia berada di tempat yang berbeda, sebuah ruangan luas yang dikelilingi oleh pilar-pilar raksasa. Cahaya biru redup menyelimuti sekelilingnya, menciptakan suasana yang misterius tetapi juga damai. Di hadapannya, berdiri sosok berjubah putih. Wajahnya tak terlihat tetapi auranya begitu kuat. "Jaka Wisesa," suara itu bergema, dalam dan menenangkan. "Engkau telah membuktikan keberanian dan kebijaksanaanmu. Kini saatnya engkau mengetahui kebenaran tentang kekuatan yang mengalir dalam dirimu." Jaka menelan ludah, hatinya berdebar. Ia telah lama merasa bahwa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya, terutama sejak ia menemukan dirinya mampu menghentikan waktu. Kini, sosok berjubah putih itu hendak mengungkapkan semuanya. "Kekuatan yang kau miliki bukanlah kebetulan," lanjut suara itu. "Ia adalah warisan dari para leluhurmu, sebuah anugerah yang telah diturunkan dari generasi ke generasi. Waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia biasa, tetapi garis keturunanmu memiliki ikatan dengan elemen waktu itu sendiri. Engkau adalah penjaga keseimbangan, seseorang yang ditakdirkan untuk memastikan bahwa aliran waktu tidak disalahgunakan oleh mereka yang tamak akan kekuasaan." Jaka terpana. Ia mencoba mengingat kembali masa kecilnya, mencoba mencari tanda-tanda bahwa ia berasal dari keturunan yang istimewa. Tetapi tidak ada apapun. Ia hanyalah anak seorang petani, tumbuh besar di desa sederhana tanpa mengetahui bahwa di dalam dirinya mengalir kekuatan yang begitu besar. Namun, dengan kekuatan besar datang tanggung jawab yang lebih besar. Suara itu kembali berkata, "Jika engkau menggunakan kekuatanmu hanya untuk balas dendam atau kepentingan pribadi, maka waktu sendiri akan menolak keberadaanmu. Engkau harus memilih jalanmu dengan hati-hati, Jaka Wisesa." Ruangan itu mulai bergetar, dan sebelum Jaka sempat bertanya lebih lanjut, semuanya kembali kabur. Ia merasakan tarikan kuat yang membawanya kembali ke kenyataan, dan dalam sekejap, ia kembali berdiri di tengah desa. Waktu kembali mengalir seperti semula, suara-suara kembali terdengar, dan tatapan tajam Adipati Wiradipa masih terpaku padanya. Namun, kali ini Jaka berbeda. Ia kini mengetahui siapa dirinya sebenarnya.
Ia bukan hanya seorang pemuda desa yang berani menantang tirani. Ia adalah seseorang yang membawa takdir besar, seorang penjaga waktu. Jaka Wisesa berdiri tegap di tengah hiruk-pikuk yang perlahan kembali bergerak setelah waktu yang seolah membeku. Nafasnya masih berat. Pikirannya dipenuhi dengan kata-kata yang baru saja ia dengar dari sosok berjubah putih di dimensi misterius tadi. Ia kini tahu bahwa kekuatan yang mengalir dalam dirinya bukan sekadar anugerah kebetulan, tetapi sebuah warisan kuno yang membawa tanggung jawab besar. Ia bukan hanya seorang pemuda desa yang berani, tetapi juga penjaga keseimbangan waktu itu sendiri. Di hadapannya, Adipati Wiradipa mulai mencoba berdiri dengan tubuh yang melemah. Matanya masih menyala dengan amarah dan rasa tidak terima, tetapi dalam sorot matanya tersirat ketakutan yang tak dapat ia sembunyikan. Ia telah melihat bagaimana waktu benar-benar berhenti, bagaimana Jaka berdiri di tengah kehampaan dengan cara yang mustahil dijelaskan oleh akal manusia biasa. Ia akhirnya menyadari bahwa lawannya bukanlah manusia biasa. Jaka melangkah mendekat, pedangnya masih berlumuran darah pertempuran. Namun, kali ini ia tidak mengayunkannya. Ia tidak lagi merasakan kemarahan yang menggebu-gebu seperti sebelumnya. Seakan-akan, dengan terbukanya rahasia tentang dirinya, hatinya pun turut berubah. Ia sadar bahwa kekuatan yang ia miliki bukan untuk membalas dendam atau sekadar mengalahkan musuh. Ada sesuatu yang lebih besar yang harus ia lindungi, keseimbangan dunia itu sendiri. Aku bisa mengakhiri hidupmu sekarang juga. Suara Jaka terdengar tenang, tetapi penuh wibawa. Namun, kematianmu tidak akan membawa perubahan bagi negeri ini. Kekuasaanmu telah berakhir, dan rakyat sudah cukup menderita karena keserakahanmu. Adipati Wiradipa terdiam. Tangannya mencengkeram tanah seakan mencoba mencari pegangan. Prajurit-prajurit yang tersisa di sekeliling mereka pun tampak ragu. Mereka tahu, tanpa pemimpin yang kuat, mereka hanyalah pasukan tanpa arah. Sebagian dari mereka mulai menjatuhkan senjata, menyerah pada kenyataan bahwa perang ini telah berakhir. Namun, tiba-tiba, langit di atas mereka bergetar. Awan hitam berkumpul, menciptakan pusaran angin yang aneh. Jaka mengangkat kepalanya, merasakan perubahan yang tidak wajar. Ada kekuatan lain yang bermain di balik semua ini. Sebelum ia sempat bereaksi, suara tawa menggema di udara, begitu dingin dan menusuk. Dari kegelapan langit, sesosok bayangan perlahan muncul, berwujud seperti manusia tetapi dengan aura yang begitu jahat. Jadi, inilah pewaris kekuatan waktu yang baru. Suara itu terdengar seperti bisikan ribuan jiwa yang tersiksa. Betapa lemahnya dirimu, membiarkan musuh tetap hidup, seakan-akan belas kasihan akan membawa kedamaian. Jaka mempererat cengkeraman pada pedangnya. Sosok itu bukan manusia biasa. Ia adalah entitas yang telah lama mengintai pergerakan waktu, menunggu saat yang tepat untuk menguasainya. Ia sadar bahwa pertempuran yang sesungguhnya baru saja dimulai. Sosok kegelapan itu melayang turun. Jubahnya berkibar tanpa tersentuh angin. Kau tidak mengerti, Jaka Wisesa, lanjutnya. Waktu bukan untuk dijaga. Waktu adalah kekuatan yang seharusnya dikendalikan. Aku telah menunggu selama berabad-abad untuk momen ini, saat seorang pewaris kekuatan waktu akhirnya muncul. Dengan menguasai dirimu, aku akan menguasai aliran waktu itu sendiri. Jaka merasakan tekanan luar biasa menghantam tubuhnya. Udara di sekelilingnya menjadi berat, seakan-akan waktu kembali melambat, tetapi kali ini bukan karena kekuatannya sendiri. Ini adalah kekuatan yang berusaha merusak keseimbangan, kekuatan yang ingin menjadikan waktu sebagai senjata kehancuran. Ia tidak bisa membiarkan ini terjadi. Ia tahu bahwa ia belum sepenuhnya memahami kekuatannya, tetapi ia juga tahu bahwa kekuatan itu tidak berasal dari kehancuran atau pengendalian semata. Kekuatan sejati berasal dari keseimbangan, dari pemahaman bahwa waktu bukanlah alat untuk ditaklukkan, melainkan sesuatu yang harus dihormati. Jaka menutup matanya, mengingat kembali semua yang telah ia pelajari selama perjalanannya. Ia mengingat desanya yang terbakar, penderitaan rakyat, dan bagaimana setiap peristiwa yang terjadi membentuk dirinya hingga saat ini. Ia menarik napas dalam-dalam, dan saat ia membuka matanya kembali, cahaya biru menyelimuti tubuhnya. Kau salah, katanya dengan suara yang tenang tetapi penuh keyakinan. Waktu bukanlah alat untuk menguasai. Waktu adalah keseimbangan itu sendiri. Dan aku adalah penjaganya. Dalam sekejap, cahaya biru meledak dari tubuh Jaka,
menerangi seluruh medan pertempuran. Sosok kegelapan itu menjerit. Tubuhnya bergetar saat cahaya suci menyentuhnya. Ia mencoba melawan, tetapi kekuatan Jaka kini telah mencapai puncaknya. Ia mengangkat tangannya, dan dengan satu gerakan, ia mengembalikan aliran waktu ke jalurnya yang seharusnya. Sosok kegelapan itu memudar, terhisap kembali ke dalam kehampaan tempat asalnya. Langit yang sebelumnya gelap kini kembali jernih, dan udara yang berat berubah menjadi ringan kembali. Para prajurit yang tersisa jatuh terduduk, terkejut dengan apa yang baru saja mereka saksikan. Adipati Wiradipa menatap Jaka dengan pandangan kosong, sadar bahwa ia telah kalah, bukan hanya dari seorang pemuda desa, tetapi dari seorang penjaga keseimbangan yang sejati. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menjatuhkan pedangnya. Perang telah berakhir. Jaka menatap sekelilingnya, menyadari bahwa ia tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ia bukan hanya Jaka Wisesa, pemuda dari desa kecil yang ingin membalas dendam. Ia kini adalah penjaga waktu, seseorang yang harus memastikan bahwa keseimbangan tetap terjaga. Ia menatap ke kejauhan, ke arah cakrawala yang kini terbuka luas baginya. Perjalanan ini belum berakhir, ini baru permulaan. Dan dengan langkah mantap, ia berjalan menuju takdir barunya.